Technical View Pound Sterling 28 Januari 2021 jam 11.35 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3693 dan low 1.3650. Running price 1.3666. Dan kembali dalam faktor tekanan persis dengan apa yang kemarin kita kupas ya. Kalau misalkan ternyata ini diasumsikan sebagai small double top, maka kita akan melihat potensinya adalah tekanan dan candlesticknya mirip dengan kejadian di tanggal 22 Januari. Dan itu persis yang terjadi. Jadi Anda bisa lihat sini bullish candle, lalu kemudian dia black candle ya atau bearish. Kemudian yang di sini pun sama. Di tanggal 26 bullish candle, yang kemarin di tanggal 27 ternyata bearish candle kembali. Dan polanya mirip ya, totally mirip. Jadi kalau misalkan seperti ini berarti rising wedge yang sebelumnya kita khawatirkan atau yang kita curigai akan menghalangi roda kenaikan itu kembali terjadi. Jadi terbuka ya. Makanya saya tidak menghapus zona trendline ini. Nah, kemudian untuk garis merahnya saya hapus saja supaya tidak terlalu membingungkan. Jadi kita fokus di areal ini saja. Kita akan lihat potensinya beberapa hari ke depan, apakah ini masih bisa ditembus apa tidak. Saya berharap ini bisa tembus 1.3589. Kenapa? Kalau misalkan ini tembus, berarti otomatis kita tinggal memiliki satu support yang menjadi cikal bakal akan terjadinya big reversal untuk pound sterling, yaitu di zona 1.3465 atau 1.3480. Jadi skenario-nya kalau misalkan lihat dari rising wedge ini, sebetulnya ini adalah sinyalmen nantinya akan terjadi pola pembalikan arah. Tapi sayangnya karena kita temukan di daily, berarti big reversalnya baru akan terjadi kalau dia berhasil turun menembus zona support ini. Nantinya akan melihat targetnya setinggi atau kedalaman dari bagian rising wedge tersebut. Oke, berarti ini yang akan kita cari, dan bearish harami saya rasa ini yang patut kita simpulkan. Jadi kemungkinan potensi penurunan akan tetap terjadi untuk hari ini. Nah, di grafik H4-nya lucunya kita juga melihat area yang mirip dengan potensi dari rising wedge tersebut. Hanya saja karena dia kategorinya ditemukan di grafik H4, jadi kita lihatnya dari small area ya. Small area seperti ini ya. Saya sengaja bikin dua untuk menunjukkan kepada Anda areal-areal kenapa dia agak sulit untuk mengalami kenaikan, tapi juga sekaligus yang harus kita curigai sebagai area rising wedge. Oke, ini ya. Jadi potensi yang ini pertama, ini resistance pertama, ini resistance keduanya. Resistance kedua 1.3843. Mungkin kalau misalkan sampai penurunannya gagal untuk hari ini, persis dengan kemarin ya, berarti kita akan melirik area ini. Tapi sampai saat ini dia sudah tembus ya areal garis ini ya, areal trendline. Oke, kalau saya pindahkan sini boleh tidak? Ya, boleh saja ya. Ini semakin cermat dan semakin bisa terlihat jelas. Andai kata rising wedge di grafik keempatnya kita lihat dari pola resistance pertama dengan ini saja ya, berarti ini sudah ditembus. Otomatis seharusnya kita sudah melakukan sell di kategori 1.3650 ataupun 1.3665, dan itu persis di angka yang sekarang muncul. Oke, berarti TP pertamanya adalah 1.3600 dan TP kedua adalah 1.3565. Untuk stop lossnya sendiri 1.3715. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 28 Januari 2021 jam 11.39 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2112, low 1.2081, running price 1.2087. Kembali dengan pola penurunan dan akhirnya terbentuk nyaris sempurna ya, nyaris sempurna, karena yang sangat kita nantikan adalah penembusan neckline. Ini adalah terkait dengan kecurigaan kita sejak tanggal 20 Januari yang lalu terkait dengan pembentukan pola penurunan dari head and shoulders. Ya, itu yang sudah berkali-kali saya ingatkan. Kemudian sudah sempat terjadi ya, kemarin pun sempat diganggu ya karena dia kembali kenaikan. Tapi congratulations untuk Anda yang konsisten meyakini bahwa ini adalah head and shoulders. Sama halnya dengan saya, ini ternyata kemarin pun tertahan kembali di zona 1.2173 ya. Kita lihat di sini. Oke, saya zoom sebentar. Ya, betul sekali. 1.2168 lebih tepatnya, tidak terlampau tinggi. Lalu kemudian dia turun drastis. Bahkan penurunan itu sempat menyentuh zona 1.2057 yang artinya bertepatan di kisaran neckline ya. Sayangnya tidak ditembus, tapi it's okay, itu sangat normal. Dia walaupun dia ditutup di 1.2110 persis dengan apa yang Anda lihat sekarang, dia sedang mengalami bearish candle. Walaupun nantinya godaan kita lagi ya, godaan, saya sebut godaan karena kalau kita lihat space-nya dari sisi kanan yang paling ujung, maka yang kita akan curigai adalah pola double bottom. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan melihat reversal atau rejection untuk
kemudian hari, artinya akan ada pantulan di area neckline tersebut. Nah, itu kalau Anda lihat dari satu sisi saja. Tapi kalau Anda lihat dari secara keseluruhan, ya pola ini crown atau mahkota, jelas-jelas ini adalah pola head and shoulders. Jadi kita tinggal menunggu saja apakah dia berhasil nembus atau tidak. Neckline-nya 1.2058. Jadi kalau misalkan Anda tidak mendapati areal pullback ya di 1.21100 atau 1.2100 ya lebih tepatnya, karena itu yang sempat kami share pagi tadi, berarti Anda cukup menantikan 1.2058 tersebut ditembus. Dengan catatan, untuk menjaga kemungkinan dia hanya false signal, Anda cukup tambahkan 10 atau 15 poin ke bawah. Ya, yang paling aman sebetulnya 20 poin ya, tapi it's okay kalau Anda misalkan dari 58 kurangi saja sekitar 10 atau 15 poin, berarti sekitar 1.2043 atau 45 itu adalah area sell Anda. Tapi kalau Anda meyakini ini adalah double bottom, silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.2058 ataupun 1.2050 ya. Jadi tergantung sisi mana yang Anda lihat. Kalau saya pribadi, saya melihatnya secara keseluruhan, ini adalah pola dari head and shoulders. Oke, kita lihat dari grafik keempatnya, ya, layak apa tidak? Sangat layak. Ternyata dia tembus zona triangle kita, dan ingat kita melihat dari pola besar ya, pola besarnya penurunan, kemudian dia konsolidasi dalam triangle dan akhirnya kemarin dipecah. Ya, penembusan ini tentunya akan ditemani atau disertai dengan pola pullback, dan itu sudah terjadi kurang lebih di malam hari, dan pagi ini pun sedikit tertahan di 1.2112, persis dengan areal yang sempat kami share dengan areal sell on pullback 1.2100 ataupun 1.2115. Demikian kalau kita lihat dari kondisi fundamental, nampaknya tidak ada hal yang cukup menarik karena memang sesuai dengan harapan dan juga pandangan kita kemarin bahwasanya ECB ternyata tidak menyukai dengan penguatan euro. Bahkan salah satu pejabat dari ECB menilai bahwasanya pasar terlalu menganggap remeh dengan kemungkinan potensi cut rate. Itu yang mencerminkan kenapa euro justru mengalami penurunan. Terlepas dari statement yang disampaikan oleh FOMC tadi malam. Jadi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap euro. Justru sekarang silakan lakukan sell on pullback dengan 1.2100 ataupun 1.2115. Area yang sudah muncul tadi. Jadi kita tinggal tunggu target pertama kita adalah 1.2050 tersentuh apa tidak. Kemudian target kedua adalah 1.1990. Stop lossnya silakan gunakan 1.2175. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.